Malam itu, angin laut berhembus pelan, tapi dinginnya nyusup sampai ke tulang. Di sebuah desa nelayan di pesisir Pulau Jawa, suasana mendadak berubah sejak kapal tua milik Pak Mahfud tiba-tiba jadi kapal besar yang mewah. Nggak cuma kapalnya aja yang berubah, hasil tangkapannya juga nggak masuk akal. Tapi semua itu dibayar mahal. Dengan nyawa manusia, namaku Ilham, aku cuma anak nelayan biasa. Tapi malam ketika aku pertama kali ikut naik kapal Pak Mahfud, aku sadar, laut yang selama ini kami gantungkan hidup, ternyata menyimpan perjanjian gelap yang haus tumbal. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Namaku Ilham. Aku tinggal di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir utara Pulau Jawa. Sejak kecil, hidupku nggak pernah jauh dari bau amis ikan, suara ombak yang menghantam perahu, dan obrolan bapek-bopak yang ngerokok sambil nunggu hasil tangkapan dijual di pelelangan. Hidup di kampung nelayan tuh nggak mewah tapi ya kukep. Kalau hasil laut lagi bagus, dapur ngebul. Kalau laut lagi sepi, ya cukup buat beli beras sama garam. Tapi semuanya berubah waktu kapal milik Pak Mahfud mendadak jadi bahan omongan satu kampung. Dulu, kapal Pak Mahfud itu bisa dibilang kapal tua. Kayunya udah lapuk, mesinnya sering batuk-bituk, dan tampilannya ya begitu-begitu aja. Tapi entah kenapa, cuma dalam waktu 2 minggu, kapal itu berubah total. Warnanya jadi putih mengkilap, badannya tinggi besar, dan ada radar modern di atasnya. Bahkan lampu-lampunya terang banget, sampai kelihatan dari ujung dermaga. Semua orang heran, dari mana dia dapat duit buat ngerombak kapal segede itu. Yang bikin tambah heran sejak kapal itu berubah, hasil tangkapan Pak Mahfud selalu luar biasa. Ikan tuna, cakalang, bahkan lobster bisa nongol dalam jumlah banyak. Tiap dia pulang melaut, kapal penuh muatan sampai nyaris tenggelam. Sekali jual hasil tangkapan, kabarnya bisa puluhan juta. Sementara kapal-kapal lain, termasuk punya bapakku, kadang dapat, kadang zong. Warga kampung jadi iri tapi juga takut ngomong yang aneh-aneh. Soalnya sejak kapalnya berubah, Pak Mahfud juga jadi berubah. Dulu beliau ramah, suka ngajak ngobrol, dan sering bantu orang kalau ada yang kesusahan. Tapi sekarang, wajahnya jarang kelihatan. Tiap kapal merapat, dia langsung masuk ke mobil hitam dan pergi. Kalaupun keluar rumah, wajahnya dingin dan pandangannya kayak kosong. Bahkan anak-anak kecil yang biasa main di depan rumahnya, sekarang nggak berani lagi lewat situ. Entah kenapa, auranya ngerasa beda. Aku, sebagai anak nelayan, tentu aja penasaran. Soalnya, aku tahu gimana sulitnya hidup di laut, dan hasil yang luar biasa kayak gitu, apalagi dalam waktu singkat, pasti ada sesuatu di baliknya. Tapi yang paling bikin aku ngerasa aneh adalah soal Ebi Kenaya. Biasanya, ABK di kampung kami itu ya itu-itu aja. Sekali kerja di kapal, ya udah, terus. Tapi di kapal Pak Mahfud ABK-nya sering banget ganti. Dalam sebulan bisa ganti 2 atau 3 kali. Alasannya macem-macem. Katanya sakit, pindah kerja atau pulang kampung. Tapi yang bikin bulu kuduku berdiri adalah satu cerita dari tetangga depan rumah. Bu Marni, anaknya, Bowo, sempat kerja di kapal Pak Mahfud selama seminggu. Tapi tiba-tiba hilang. Katanya tenggelam di laut. Tapi nggak ada jasad, nggak ada kabar, dan anehnya, nggak ada proses pencarian serius. Sejak itu, aku makin curiga. Aku pun ngajak Roni, temanku sejak kecil, buat nyari tahu. Roni itu orangnya nekat, tapi setia kawan. Kalau aku ngajak ngelakuin hal bodoh, dia pasti ikut. Dan malam itu, kami mulai petualangan yang akhirnya nyeret kami ke dalam hal yang seharusnya nggak kami ganggu. Kami mulai dengan nongkrong di dermaga tiap malam. Aku bawa kopi sachet sama gorengan. Pura-pura ngobrol sambil ngamatin aktivitas kapal Pak Mahfud. Jam-jam melaut biasanya subuh, sekitar jam 4 pagi. Tapi kapal Pak Mahfud ini sering banget berangkat tengah malam, bahkan jam kedua. Dan yang aneh, nggak ada suara ribut-ribut. Semuanya senyap. ABK-nya naik tanpa suara, lampu kapal padam, dan begitu udah di tengah laut, baru nyala terang kayak bintang di laut. Mereka ngelakuin sesuatu sebelum berangkat, bisik Roni suatu malam. Aku cuma angguk, soalnya aku juga lihat hal yang sama. Setiap malam sebelum kapal jalan, ada semacam aktivitas aneh di dek. Kayak ritual. Ada yang bawa kemenyan, ada yang nyiram air ke lambung kapal. Dan sekali, aku ngelihat satu ABK berdiri di ujung kapal, matanya merem, terus kayak diceburin begitu aja. Tapi anehnya, nggak ada yang heboh. Semua jalan kayak biasa. Lu lihat itu? Tanya Roni. Iya, jawabku pelan.
Sejak malam itu, aku makin yakin kalau kapal Pak Mahfud bukan sekadar kapal nelayan biasa. Ada sesuatu yang ditumbalkan. Sesuatu yang mungkin udah jadi bagian dari perjanjian. Suatu malam, kami mutusin buat ngintip lebih dekat. Kami bawa senter kecil dan sembunyi di balik perahu rusak yang nggak dipakai lagi di sisi timur dermaga. Dari situ, kami bisa ngelihat dengan jelas dek belakang kapal. Dan malam itu, kami lihat ritual yang bikin kami nggak bisa tidur berhari-hari. Seorang lelaki muda, mungkin ABK baru, duduk bersila di tengah lingkaran garam dan darah ayam. Di sekelilingnya, ada 4 orang lain, termasuk Pak Mahfud sendiri, memegang lilin dan komet kamit bacain sesuatu. Wajah ABK itu pucat, tangannya gemetar, dan ketika salah satu orang itu mendekat, dia mencoret jidat si ABK dengan darah. Sambil bilang, kalau laut menerimamu, kau akan kembali. Kalau tidak, maafkan kami. Aku dan Roni langsung saling pandang. Kami tahu ini bukan sekadar pelayaran biasa. Ini pesugihan. Tapi pesugihan apa yang berani dilakukan di tengah laut? Besoknya, aku coba tanya-tanya ke Pak RT. Tapi beliau cuma ngasih senyum aneh dan bilang, udah Ham, jangan ikut campur urusan laut. Kadang, rezeki itu datang dari tempat yang gak perlu kamu tahu caranya. Jawaban itu malah bikin aku makin kepikiran. Dan malam-malam berikutnya, aku terus pantau. Dan ternyata benar. Setiap malam sebelum kapal berangkat, pasti ada yang dikorbankan. Kadang gak langsung mati, tapi besoknya orang itu hilang. Gak pernah kelihatan lagi di kampung. Tapi anehnya, warga tetap diem. Seolah semua udah tahu, tapi milih pura-pura buta. Beberapa orang malah pengen kerja di kapal itu. Tergiur bayaran gede yang bisa sampai jutaan seminggu. Bahkan ada yang jual tanah cuma buat nyogok supaya bisa jadi ABK. Apa mereka gak mikir? Tanya Roni waktu kami duduk di tepi pantai malam hari. Mereka mikir. Tapi perut lebih lapar daripada rasa takut. Kami berdua terdiam, karena di tengah laut sana, di atas kapal megah yang terang benderang itu, kami tahu ada hal yang gak bisa dijelaskan, sesuatu yang minta darah, sesuatu yang haus nyawa, dan tanpa kami sadari, rasa penasaran itu pelen-pelen menarik kami masuk lebih dalam, sampai akhirnya, satu malam aku dapat panggilan. Bukan dari laut, tapi dari Pak Mahfud sendiri. Malam makin larut, angin laut yang biasanya adem terasa dingin dan menusuk. Udara malam itu nggak biasa, kayak ada yang ngintip dari balik gelapnya laut. Aku dan Roni duduk di balik perahu rusak yang udah jadi tempat sembunyi langganan kami kalau lagi nyari tahu soal kapal Pak Mahfud. Ini malam ketiga kami nongkrongin dermaga sampai dini hari, dan malam ini rasanya beda. Dari kejauhan, kapal Pak Mahfud udah kelihatan. Lampunya remang-remang, padahal biasanya terang benderang. Di atas dek, terlihat beberapa bayangan orang lagi ngelakuin sesuatu. Kami makin nunduk nyempil di balik kayu-kayu lapuk biar nggak ketahuan. Roni sesekali ngintip sambil megang senter kecil yang udah dibungkus plastik hitam biar nggak terlalu nyala terang. Lihat tuh, mereka lagi mulai lagi, bisik Roni. Aku ngangguk pelan. Di dik tengga, ada yang lagi nyalain kemenyan, asapnya mengepul pelan. Di bawah angin laut yang lembab. Di samping si pembakar kemenyan, ada satu boneka kecil bonke jerami, ukurannya segede lengan, kepalanya dibungkus kain putih, dan di dadanya ada semacam tali rafia yang diikat silang. 2 orang lainnya aku nggak tahu siapa mereka, karena wajahnya ketutup kain hitam lagi nyembelih ayam. Darahnya dikumpulin di baskom kecil, lalu disiram ke lambung kapal bagian kiri. Setiap tetes darah kena kayu kapal itu kayak bergetar halus. Nggak keras, tapi cukup bikin bulu kuduku berdiri. Apa itu semacam sesajen? Gumamku, Roni, diam. Dia bahkan kayak lupa ngedip, matanya terus ngarah ke ritual itu. Dan entah karena udara atau emang udah lewat tengah malam, suasana makin ngeri. Kapal-kapal nelayan lain semuanya gelap, nggak ada yang nyala. Dermaga pun sepi, hanya kapal Pak Mahfud yang hidup di malam itu. Tiba-tiba, satu dari mereka ambil boneka jerami itu, terus diceburin ke laut. Bukan dilempar sembarangan, tapi pelan, kayak diserahkan dengan hati-hati. Begitu boneka itu menyentuh air, ombak yang tadinya tenang langsung bergerak aneh. Bukannya memercik, tapi malah kayak ngebentuk pusaran kecil. Lautnya nggak berisik, tapi diam-diam bergerak, membentuk jalur memanjang, lurus ke tengah laut. Aku merinding. Laut itu seakan ngebelah sendiri. Lu lihat itu, Ham. Aku cuma bisa ngangguk. Tenggara Kongku Serai. Ini udah bukan urusan manusia biasa. Kapal Pak Mahfud mulai nyalain mesinnya. Tapi suaranya aneh. Bukan suara mesin diesel yang biasanya kasar dan berisik. Ini lebih kayak gemuruh dari dalam tanah. Pelan, berat, dan bikin perut mual. Dan anehnya, kapal itu mulai jalan tanpa awak. Yang ramai. Gak ada teriakan nelayan, gak ada aba-aba. Semyo Sanyu. Bahkan suara jangkrik pun mendadak hilang dari sekitar dermaga.
Kami lihat dua orang terakhir naik ke kapal, lalu lampu padam seketika. Tapi tubuh kapal tetap kelihatan karena bayangan laut di sekitarnya bergerak nggak wajar. Seperti ada tangan besar dari dalam laut yang dorong kapal itu ke tengah, ngebuka jalan, ngiringin mereka keluar dari dermaga tanpa halangan. Dan saat itu juga, aku ngerasa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan gak nyaman yang gak bisa dijelasin. Seolah-olah ada sesuatu yang nempel di punggungku, matanya melotot ke arahku dari kejauhan. Tapi aku gak bisa lihat jelas. Aku refleks nengok ke belakang, tapi cuma angin dan pasir yang berterbangan. Roni juga mulai gelisah. Dia ngeremas lututnya sambil komat kamit, kayak baca doa yang dia ingat waktu kecil. Kapal makin jauh. Jalur laut yang kebuka itu perlahan menutup lagi, dan permukaan air kembali tenang. Tapi suasana di sekitar kami tetap pekat. Aku sampai harus nepok-nepok dada biar napasku normal lagi. Di kepala, pertanyaan-pertanyaan terus muncul. Kenapa mereka berangkat jam 2 pagi? Apa tujuan boneka jerami itu? Kenapa laut bisa kayak ngasih jalan? Dan siapa yang mereka persembahkan? Kami pulang sebelum azan subuh. Jalan kaki pelen-pelen, menyusuri pinggiran kampung yang masih gelap. Tapi rasa takut itu belum pergi. Bahkan setelah aku masuk rumah, cuci muka, dan duduk di ruang tamu sambil nunggu matahari terbit. Bayangan kapal yang ngilang di jalur laut buatan itu masih kebayang jelas di kepalaku. Besoknya, kabar muncul. Satu ABK baru, yang katanya belum. Seminggu kerja di kapal Pak Mahfud nggak balik. Namanya Rio, orang Jakarta, katanya. Baru pindah ke kampung kami karena ikut bibinya. Baru seminggu dan langsung ngelamar jadi ABK. Ya, karena bayarannya gede, tapi dia sekarang hilang. Pak Mahfud bilang dia jatuh dari kapal dan nggak ketemu. Yang aneh, nggak ada pencarian, nggak ada laporan ke polisi laut. Bahkan keluarganya kayak nerima aja. Bibinya bilang, ya mungkin ini udah jalan hidupnya. Gila, gue makin yakin ada yang nggak bener, Ham? Kata Roni waktu kami ngobrol sore di warung kopi. Gue yakin, boneka itu bukan simbol. Itu tumbal. Mereka kasih boneka itu ke laut. Terus satu nyawa beneran diambil. Aku mengangguk pelan. Dan kayaknya itu udah perjanjian. Setiap mail laut harus ada satu. Makanya ABK-nya sering ganti. Satu pergi, satu baru masuk. Roni diem. Aku juga. Kopi kami udah dingin. Tapi nggak ada yang peduli. Apa kita harus lapor? Bisik Roni akhirnya. Lapor. Ke siapa? Polisi? Mereka pasti ketawa. Nggak akan percaya. Paling kita dikira halu. Roni menghembuskan napas pelan. Terus kita ngapain? Aku menatap gelas kopiku, lalu berkata pelan. Kita terus cari tahu. Tapi pelan-pelan. Jangan sampai mereka tahu. Roni kelihatan ragu. Tapi akhirnya angguk juga. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Di kepalaku terus terbayang jalur laut yang kebuka sendiri. Boneka jerami yang diceburin. Darah ayam yang mengalir di lambung kapal. Dan suara mesin kapal yang bukan kayak suara mesin manusia. Aku tahu. Sejak malam itu, hidupku nggak bakal sama lagi. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan aku dan Roni udah terlanjur masuk terlalu dalam. 3 hari setelah kapal Pak Mahfud berlayar malam itu, dermaga kampung kami mendadak ramai. Bukan karena hasil tangkapan melimpah seperti biasa, tapi karena ada mobil ambulans berhenti. Tepat di ujung pelabuhan, di depan rumah kecil yang dulunya milik Bu Marni, bibi dari Rio, anak muda Jakarta yang katanya jadi ABK baru di kapal Pak Mahfud. Aku dan Roni yang lagi nongkrong di warung kopi sebelah, langsung berdiri dan ngelihat ke arah kerumunan. Warga mulai berkumpul, beberapa bisik-bisik sambil nutup mulut pakai tangan. Yang bikin bulu kuduku langsung berdiri adalah satu peti kayu panjang yang diturunin pelen-pelen dari mobil ambulans itu. Warnanya coklat tua, kuncinya besar dan mengkilap, dan dari lubang kecil di samping keluar bau anyir yang tipis tapi terasa. Rio? Bisik Roni tanpa perlu aku tanya. Aku hanya mengangguk. Mataku ngikutin kemana peti itu dibawa. 2 orang yang bawa peti itu pakai baju seragam petugas rumah sakit, tapi wajah mereka kaku, dingin, tanpa ekspresi. Peti itu ditaruh di ruang tamu, rumah Bu Marni, dan langsung ditutup rapat. Anehnya, warga yang datang nggak ada yang melayat seperti biasa. Mereka cuma berdiri dari jauh, bisik-bisik, lalu pelan-pelan pergi satu persatu. Aku dan Roni tetap di tempat. Kami nunggu, ngelihatin suasana, sampai akhirnya Bu Marni keluar rumah dengan mata sembab, tapi suaranya tenang. Rio udah ditemukan, katanya tenggelam di laut, tapi jasadnya masih utuh. Jadi langsung dikirim ke sini. Kenapa nggak dibuka, Bu? Tanya salah satu tetangga. Pak Amin, pelan. Bu Marni cuma menggeleng. Dilarang dari orang kapal, katanya. Enggak boleh dilihat siapa-siapa. Katanya biar tenang. Biar nggak ganggu laut. Semua orang diam.
biar nggak ganggu laut. Itu alasan paling nggak masuk akal yang pernah ku dengar. Tapi anehnya, semua orang di situ nerima aja. Nggak ada yang debat, nggak ada yang protes, seolah-olah udah biasa. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Roni juga. Kami akhirnya janjian buat ngintip peti itu. Roni bawa senter kecil dan obeng. Aku bawa sarung. Biar kalau ketahuan, bisa pura-pura jadi orang salat tarawih kesiangan meskipun bulan puasa masih jauh. Jam 1 malam, kami ngendap ke rumah Bu Marni. Untung rumahnya nggak jauh dari gang rumahku. Kami lewat jalan belakang, masuk lewat celah pagar bambu yang setengah rubuh. Rumahnya gelap, lampu luar aja yang nyala. Petinya kelihatan jelas dari jendela, ditaruh di tengah ruang tamu. Dikasih bangga melati yang udah mulai layu. Kami nunggu, pastikan nggak ada suara. Setelah yakin aman, kami nyelinap ke samping rumah. Buka jendela pelan-pelan. Roni manjat duluan. Aku begitu kaki kami napak di lantai kayu ruang tamu. Suara krek lantai langsung bikin jantung kami ngedup. 2 kali. Tapi tetap, kami tahan napas. Nggak ada suara dari kamar Bu Marni. Aman. Kami mendekat ke peti itu. Dari dekat, baunya lebih kuat. Bukan bau mayat, tapi semacam bau asin, amis, dan ada aroma kemenyan yang udah basi. Roni ngeluarin obeng dari saku, mulai ngutak-atik kunci peti yang model kait gitu. Aku berdiri di belakangnya sambil ngelihatin sekitar, takut ada suara kaki atau pintu yang kebuka. Setelah beberapa detik, klik, kaitnya kebuka. Tapi kami nggak langsung buka penuh, cuma ngangkat sedikit buat lihat isinya, dan yang kami lihat bikin kami terpaku. Di dalam peti itu terbaring Rio, masih pakai celana nelayan, bajunya tipis, dan tubuhnya utuh. Nggak ada luka. Mukanya tenang, matanya merem, tangannya terlipat di dada. Wajahnya bahkan masih kelihatan bersih, kayak orang tidur, tapi kulitnya pucat banget. Dan entah kenapa, dari matanya yang tertutup, kayak ada garis hitam kecil yang menjalar ke pipi. Aku dan Roni saling pandang. Dia bener-bener kayak orang tidur. "Ron," bisikku. Roni mengangguk pelan. Tapi sebelum kami sempat ngomong lebih banyak, tiba-tiba tubuh Rio bergetar. Sedikit, lalu makin kuat. Kami panik. Roni nutup peti itu buru-buru, tapi terlambat. Dari sela-sela peti yang kebuka tadi, keluar cairan hitam pekat yang bau banget, kayak ergot, tapi lebih busuk. Cairan itu netes ke lantai dan mendesis kayak kena panas. Tubuh Rio yang tadinya utuh mulai berubah. Kulitnya retak-retak, matanya terbuka sedikit, dan bola matanya hitam total. Tampeput, mulutnya menganga perlahan, dan dari dalamnya keluar suara lirih. Aku, dingin. Kami langsung kabur. Jendela kami terobos tanpa mikir. Sarungku sobek nyangkut paku. Roni jatuh dan nyusruk di tanah. Tapi kami nggak berhenti lari sampai benar-benar keluar dari area rumah Bu Marni. Nafas kami ngos-ngosan, dada sesak, dan tangan masih gemetar. Astaga, astaga, astaga. Roni terus ngomong berulang kali. Aku juga nggak bisa mikir. Yang ada di kepalaku cuma wajah Rio yang matanya kosong. Dan suara itu, suara minta tolong. Atau entah apa, besok paginya, kampung mendadak heboh. Bu Marni pingsan di depan rumah. Katanya waktu bangun pagi, dia lihat lantai ruang tamunya basah, bau busuk dan bunga melati di sekeliling peti layu semua. Petinya dikunci lagi sama 2 orang dari kapal. Entah siapa mereka. Dan beberapa jam kemudian, peti itu langsung diangkut. Katanya buat dikubur di luar kota. Tanpa upacara, tanpa penguburan umum. Nggak ada yang boleh ikut. Sejak kejadian itu, suasana kampung makin mencekam. Tapi yang bikin aku dan Roni heran, makin banyak yang ngelamar jadi ABK setiap minggu. Ada aja wajah baru yang kelihatan ngobrol sama Pak Mahfud. Kadang anak muda, kadang bapak-bapak. Katanya mereka ditawarin kerja malam. Bayarannya gede, kerjanya cuma seminggu sekali. Pokenator, yang katanya dikasih uang muka duluan. Mereka tahu risikonya. Mereka tahu cerita soal Rio, tapi tetap mau. "Lu percaya nggak, Ham?" kata Roni suatu sore. Orang-orang ini pada tahu ada yang mati, tapi tetap daftar. Aku menatap laut yang tenang di kejauhan. Percaya. Kenapa? Karena mereka lapar. Roni diam. Aku tahu betul rasanya lihat ibu di dapur cuma goreng tempe pakai minyak bekas. Atau Habib yang pulang dari laut cuma bawa ember kosong. Di kampung ini, orang bisa lebih takut perut kosong daripada kematian. Dan mungkin itulah yang bikin pesugihan ini terus hidup. Bukan karena setannya kuat, tapi karena manusia rela menjual apa aja buat bertahan. Sejak kejadian peti kayu itu, suasana kampung nelayan makin terasa aneh. Banyak warga yang mulai ngomongin kapal Pak Mahfud di belakang. Tapi tetap aja, tiap ada lowongan jadi ABK, yang daftar tetap banyak. Seolah-olah mereka nggak peduli lagi sama cerita-cerita aneh yang berseliweran. Yang penting duit.
Ilham sendiri masih kepikiran terus. Bayangan jasad ABK yang membusuk seketika saat petinya kebuka gak bisa hilang dari ingatannya. Tapi hidup gak bisa berhenti cuma karena takut. Apalagi keadaan rumahnya makin susah. Bapaknya udah lama gak melaut karena perahu kecilnya rusak parah. Mau diperbaiki, uangnya gak ada. Ibu Ilham kadang sampai harus numpang masak di rumah. Tetangga gara-gara gas habis dan gak punya duit buat beli. Sampai suatu sore, Ilham lagi duduk di dermaga, melamun sambil lihat kapal Pak Mahfud yang lagi bersandar. Kapal itu selalu kelihatan, mengilap, gede, gagah, dan entah kenapa, berasa dingin dan menyeramkan kalau dilihat terlalu lama. Ilham gak sadar, ada suara dari belakang yang manggil pelan. "Ham." Ilham nengok, ternyata Pak Mahfud sendiri. "Pak," jawab Ilham buru-buru berdiri, agak kikuk. Jarang-jarang diajak ngobrol langsung sama pemilik kapal paling sukses di kampung itu. "Kamu lagi mikirin apa?" tanya Pak Mahfud. Senyumnya tipis, tapi matanya tajam. "Pengongker di laut." Ilham kaget. Saya kerja di kapal, Pak." Pak Mahfud ngangguk pelan. "Kapal saya kebetulan butuh orang baru, dan saya lihat kamu cocok. Kamu punya aura laut yang kuat." "Aura laut?" Ilham bingung. "Iya, nggak semua orang cocok kerja di kapal ini. Laut bisa nerima kamu, asal kamu juga mau nerima laut." Ilham makin bingung. Tapi sebelum sempat nanya lebih jauh, Pak Mahfud udah ngetok bahunya pelan. "Kalau kamu mau malam ini ikut ke dermaga jam 1. Jangan bilang siapa-siapa, termasuk ibumu." Ilham cuma bisa bengong. Tapi dalam hati, entah kenapa, ada rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Tapi juga tergoda. Gaji ABK di kapal Pak Mahfud itu katanya bisa 2 kali lipat dari nelayan biasa. Itu bisa bantu perbaiki hidup keluarganya. Dan sejujurnya, dia merasa mungkin ini satu-satunya jalan keluar. Malam itu, ibunya Ilham udah tidur. Bapaknya juga. Ilham cuma duduk di kasur, mandangin langit-langit rumah. Angin malam masuk dari celah jendela, bawa aroma laut yang lebih amis dari biasanya. Waktu nunjuk jam 12:45, Ilham bangkit pelan, ambil jaket dan keluar tanpa suara. Dia jalan kaki ke dermaga, diiringi suara jangkrik dan deburan ombak kecil. Sampai di sana, suasana gelap. Tapi Ilham lihat kapal Pak Mahfud udah nyala lampunya. Bukan lampu biasa, tapi lampu kuning redup kayak dari pelita zaman dulu. Kapalnya nggak ada orang, cuma Pak Mahfud yang berdiri di tengah geladak, pakai baju hitam panjang sampai lutut Ilham. Naik, langkahnya terasa berat, kayak kaki nempel di lantai kapal. Begitu dia sampai di tengah, Pak Mahfud langsung kasih isyarat buat ikut ke buritan, bagian belakang kapal. Di sana, Ilham lihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Ada tikar digelar, di atasnya kemenyan kebakar, boneka jerami kecil ditusuk, paku hitam, dan mangkuk besar berisi cairan merah yang dia yakin itu darah. Di belakangnya, ada 2 orang laki-laki bertelanjang dada, mukanya ditutup kain merah. Mereka berdiri diam, gak gerak sama sekali. "Duduk di pojokan itu," kata Pak Mahfud pelan. Ilham nurut, duduk bersila di sudut kapal. Salah satu laki-laki yang mukanya tertutup kain mendekat. Dari mangkuk darah itu, dia ambil secentong, lalu nyiramkan ke kepala Ilham. Rasanya dingin, tapi menusuk sampai tulang. Ilham langsung gemetar, badannya menggigil. Pak Mahfud mendekat. "Ini bukan kapal biasa, Ham. Ini kapal yang diberkahi laut. Tapi laut minta imbalan. Kalau kamu mau kerja di sini, kamu harus siap terikat." Ilham gak bisa ngomong, lidahnya berat, tenggorokannya kering. "Kamu akan dikasih kalung ini," lanjut Pak Mahfud sambil ngeluarin kalung hitam dari kantongnya. Gantungannya kayak potongan kayu kecil yang dibakar sebagian. "Ini penanda, kamu sekarang bagian dari kapal ini." Begitu kalung itu dikalungin ke leher Ilham, ada rasa panas yang nyengat di tengkuknya. Badannya gemetar makin hebat. Tapi nggak bisa bangun, kayak ditahan sama sesuatu yang gak kelihatan. Pak Mahfud mulai komat kamit, baca sesuatu dalam bahasa yang Ilham gak paham. Angin di sekitar kapal mulai muter, ombak jadi lebih keras, dan kemenyan makin ngebul. 2 laki-laki bertopeng itu mulai ngelilingin Ilham sambil nari pelan. Kakinya bergerak seperti gak nginjek lantai kapal, melayang tipis. Semua kejadian malam itu benar-benar di luar logika. Setelah ritual selesai, tubuh Ilham lemes, tapi dia ngerasa kayak baru bangun dari tidur panjang. Pak Mahfud tersenyum, lalu angguk pelan. "Besok malam kita berlayar. Sekarang pulang. Jangan ceritain ini ke siapa-siapa, bahkan ke ibumu sekalipun." Ilham cuma bisa ngangguk. Waktu dia jalan pulang, langkahnya berat. Bukan karena capek, tapi karena pikirannya penuh. Apa yang barusan dia jalani? Kenapa semua ini terasa salah?
Tapi dia juga merasa udah nggak bisa mundur. Sampai rumah, dia lihat ibunya masih tidur. Tapi ada air mata di pipinya. Mungkin tadi malam ibunya kebangun dan sadar Ilham gak di rumah. Ilham duduk di sudut kamar, ngelihat kalung hitam yang sekarang tergantung di lehernya. Kalung itu berasa dingin, kayak baru diangkat dari dasar laut. Dan entah kenapa, ada bisikan kecil yang kedengeran pelan banget di telinganya. Satu jiwa, satu lautan. Ilham mulai sadar, ini bukan sekadar kapal biasa. Dan dia sekarang udah masuk terlalu dalam. Angin malam makin kenceng. Ilham berdiri di geladak kapal sambil ngeresapi rasa aneh yang muncul sejak mereka ninggalin dermaga 2 malam lalu. Laut di bawah sana kelihatan tenang, tapi terlalu tenang, kayak ngumpetin sesuatu. Kapal Pak Mahfud emang beda, nggak berisik, nggak goyang banyak. Bahkan waktu kena gelombang pun jalannya mulus kayak motor metik di jalan tol yang baru diaspal. Tapi justru itu yang bikin Ilham nggak tenang. Di malam pertama, emang semuanya masih terasa biasa aja. ABK kerja dengan tenang, hasil tangkapan melimpah. Bahkan, baru 2 jam lempar jaring, ikan tuna dan cakalang git-git udah narik tali jaring sampai nyaris putus. Tapi waktu Ilham ngelihat lebih dekat ke jaring yang ditarik naik, dia sempat kaget di antara ikan-ikan itu. Ada satu bangkai koro-kora yang kebelah 2, dan anehnya, matanya masih kedip. Ilham sempat ngelapor ke salah satu ABK senior, Bang Parman. Tapi cowok tua itu cuma cengengesan. Biasa, makhluk laut suka ngasih bonus. Jangan dilawan, katanya sambil ngunyah sirih. Tapi keanehan makin menjadi di malam kedua. Salah satu ABK, namanya Reza, anak muda asal Pekalongan, mulai bertingkah aneh. Dia tiba-tiba bengong lama di pinggiran kapal, kayak lagi denger bisikan. Waktu ditarik sama temennya, dia ngelawan, terus ngomel pakai bahasa yang gak dimengerti. Matanya putih semua, badannya panas dingin, tapi tetap ngeronta. Pak Mahfud nggak panik. Dia malah nyuruh salah satu orang tua di kapal, yang biasa dipanggil Pak Dul, buat ngeluarin kendi dari dalam kabin. Kendi itu warnanya hitam legam penuh, ukiran mirip sisik ikan. Pak Dul buka kendi itu, terus nyipratin air ke wajah Reza, dan dalam hitungan detik, Reza pingsan. Tapi Ilham yakin banget ada suara perempuan ngikik dari balik kabin. Padahal semua yang ada di situ cowok semua. Setelah itu, satu persatu ABK lain mulai ngalamin hal aneh. Ada yang gak bisa tidur karena katanya tiap merem, dia kayak ditarik ke dalam laut. Ada juga yang ngedenger suara anak kecil minta tolong dari arah buritan, sampai yang paling bikin Ilham pucat di malam ketiga. Seorang ABK bernama Gendon tiba-tiba lompat ke laut tanpa suara. Nggak panik, nggak apa, cuma jalan pelan ke pinggiran kapal, lalu loncat. Waktu semua orang teriak, Pak Mahfud malah ngelus dada sambil ngumam, tumbal malam ini udah diambil. Semoga hasilnya berlipat. Ilham ngerasa darahnya dingin seketika. Dia mulai paham kenapa ABK sering ganti-ganti, kenapa ada yang hilang tanpa kabar. Semua ini bukan soal nasib buruk. Ini semua udah diatur. Tumbal, pesugihan. Dia pengen banget kabur malam itu juga. Tapi anehnya, meskipun cuma berjarak beberapa meter dari tepi kapal, kakinya berat banget buat ngelangkah, kayak ada tali halus yang ngerangkai dari kaki ke lantai kapal. Setiap dia coba mendekat ke perahu kecil darurat di belakang kapal, ada suara pelan di telinganya, "Diam dulu. Giliranmu belum." Ilham gak berani cerita sama siapa-siapa. Bahkan Roni, temennya yang biasanya rame, sekarang lebih banyak diam. Mukanya pucat, matanya cekung, dan dia sering ketiduran di pojokan geladak sambil meluk kalung hitam yang dikasih waktu ritual sebelum kapal berangkat. Ilham juga punya kalung yang sama, tapi dia rasa kalung ini bukan buat perlindungan. Ini penanda, supaya makhluk itu tahu siapa yang siap dikorbanin. Jam 2:15, suasana makin mencekam. Angin laut berubah jadi dingin banget, menusuk tulang, enggak kuat. Dingin kayak kulkas rusak yang nyemprot es batu ke muka. Kabut mulai naik dari permukaan laut, nutup pandangan sampai nggak bisa lihat lebih dari 3 meter. Pak Mahfud berdiri di ujung kapal sambil pegang benda mirip trisula. Dia ngelantunin sesuatu, bahasa yang sama kayak waktu ritual di dermaga, tapi malam ini lebih keras, lebih cepat dan lebih liar. Dari bawah kapal terdengar suara gemuruh, bukan suara ombak, tapi kayak sesuatu yang besar bangun dari dasar laut. Ilham berusaha ngintip ke bawah, dan di sanalah dia ngelihatnya. Makhluk itu gede banget, hitam pekat, badannya kayak gabungan belut dan gurita, tapi punya tangan banyak. Sepasang matanya menyala merah di balik permukaan air yang mulai berputar-putar kayak pusaran. Air laut mulai bergoyang keras. Tapi anehnya kapal tetap tenang. Makhluk itu nggak nyerang. Dia cuma muterin kapal beberapa kali. Terus, salah satu tangannya yang panjang naik dan ngelilit tiang layar kapal.
Semua ABK tiarap. Kuma Pak Mahfud yang berdiri sambil naimber-naimber air kendi ke makhluk itu. Dia ngomong keras, "Hamba udah kasih tumbal malam ini. Sekarang, berikan hasilmu." Makhluk itu ngangguk. Ya, dia enggenguka lalu perlahan tenggelam kembali ke dalam laut. Tapi, sebelum itu, satu tentakelnya ngeraih tubuh gendon yang baru aja ngambang dari tempat dia lompat. Badan itu ditarik ke dalam laut dan hilang. Besok paginya jaring-jaring kapal penuh lagi. Bahkan kali ini ada ikan hiu muda yang nyangkut dan masih hidup. Semuanya girang. Semua ABK teriak gembira. Kecuali Ilham dan Roni, mereka berdua cuma bisa saling pandang. Wajah mereka pucat. Mereka tahu, pesta ini dibayar pakai nyawa orang. Waktu kapalmu terbalik buat pulang, Ilham diam aja di pojokan. Dia udah gak bisa nangis. Badannya gemeter. Tapi lebih dari itu, dia mulai sadar satu hal, enggak ada yang bisa keluar dari kapal ini hidup-hidup. Kecuali makhluk itu bilang ya. Dan mungkin giliran dia yang bakal dijadiin tumbal berikutnya. Ilham duduk kaku di dalam kabin kapal. Tubuhnya masih basah dan dingin karena guyuran air laut yang entah kenapa rasanya seperti menusuk ke tulang. Di tangannya, kalung hitam pemberian Pak Mahfud terasa makin berat. Seolah ada sesuatu yang makin menempel kuat ke tubuhnya, merasuk ke dalam darahnya. Malam itu, setelah kejadian makhluk hitam raksasa muncul dari bawah kapal, suasana jadi makin gak karuan. Angin berhenti, laut tenang, tapi terasa terlalu tenang, mencekam. Pak Mahfud datang ke kabin bawa lentera, wajahnya pucat, tapi sorot, matanya tajam. "Ilham," katanya pelan, "sekarang waktunya kamu tahu semuanya." Tanpa nunggu jawaban, Pak Mahfud ngajak Ilham turun ke ruang mesin kapal. Tapi anehnya, bukan ke arah mesin utama, ada pintu kecil di bawah dek tersembunyi, di balik lemari besi. Pak Mahfud buka gemboknya, dan pintu itu nganga ngarah ke lorong sempit yang makin ke dalam makin gelap. Ilham sempat ragu, tapi langkah Pak Mahfud pasti, dan entah kenapa, kakinya ikut aja. Seolah ada magnet yang narik dia buat tahu lebih. Dalam di ujung lorong itu, ada sebuah ruang batu. Dindingnya lembab, bau amis darah campur kemenyan, menyeruak kuat. Di tengah ruangan, ada kolam air laut kecil, yang anehnya beriak pelan padahal ini di dalam kapal. Di sekelilingnya, banyak simbol aneh terukir di lantai, mirip ukiran kuno yang biasa ada di nisan makam zaman dulu. Di samping kolam, ada meja, kayu dan di atasnya, buku tua besar yang kulitnya udah mengelupas. "Kamu tahu kenapa kamu yang saya ajak jadi ABK?" tanya Pak Mahfud. Matanya nggak lepas dari kolam itu. Ilham geleng pelan, "Karena kamu dipilih sama laut." Ilham nyaris ketawa, tapi nggak bisa. Hawa di ruangan itu bikin jantungnya deg-degan parah. Pak Mahfud lanjut cerita. Suaranya datar tapi berat. "Dulu," katanya, "kapal dia udah mau tenggelam karena rugi terus. Anak buah pada kabur, hasil laut sepi. Sampai akhirnya dia diajak temennya buat ikut ritual pesugihan laut. Tapi bukan ke Nyai Roro Kidul. Bukan. Yang ini lebih dalam. Lebih namanya Nyai Segara Wungu. Dia bukan ratu," kata Pak Mahfud pelan. "Dia penjaga dasar laut. Tapi haus darah. Haus nyawa. Perjanjiannya, tiap bulan, satu tumbal, satu nyawa dari anak buah kapal. Tapi sebagai gantinya, laut bakal ngasih hasil tangkapan luar biasa. Ikan-ikan besar, langka, bahkan kadang udah mutiara dan lobster aneh-aneh. Dijual ke pengepul dari kota. Uangnya gede banget. Kalau kita nggak ngasih tumbal, lanjutnya, kapal ini bakal ditelan. Semua isinya hidup-hidup." Ilham mulai paham kenapa ABK sering hilang. Kenapa nggak pernah ada yang cerita. Dan kenapa semua orang di kampung cuma berani bisik-bisik doang soal Pak Mahfud. Tapi yang bikin bulu kuduknya makin merinding, Pak Mahfud kemudian naruh tangannya ke pundak Ilham dan dengan suara pelan tapi tegas, dia bilang, "Kamu dipilih, bukan cuma jadi ABK, tapi jadi pewaris." Ilham langsung mundur. "Enggak Pak, saya nggak mau." Pak Mahfud ngelus janggutnya. "Saya juga dulu nggak mau. Tapi kalau kamu nolak, kamu bukan cuma ngancurin hidup kamu sendiri. Kamu bisa ngebunuh semua orang di kapal ini. Bahkan kampung kita bisa ke bawah. Karena laut bakal murka." Ilham mulai ngerasa napasnya sesak. Ruangan itu terasa makin sempit. Tapi entah kenapa, tatapan Pak Mahfud kayak hipnotis. Dia buka buku tua di meja itu. Isinya tulisan tangan, banyak yang udah pudar. Tapi satu halaman dibuka lebar. Ada gambar kapal tenggelam, dan di bawahnya, tulisan Latin campur aksara Jawa kuno yang artinya kira-kira, yang memutus perjanjian, akan jadi umpan. Ilham nanya, "Kalau ada cara mutusin perjanjiannya, kenapa nggak Bapak aja yang lakuin?" Pak Mahfud mendesah,
Karena saya udah terlalu dalam. Nyai Segara Wungu udah nempel di jiwa saya. Saya nggak bisa keluar. Tapi kamu masih bisa. Tapi itu artinya kamu harus ngelawan dia langsung. Dari dalam kolam, gelembung-gelembung air muncul. Suara kayak desisan panjang muncul, kayak napas panjang dari dalam laut. Ilham manda. Tapi Pak Mahfud malah deketin kolam. Dia celupin tangannya, dan saat ditarik keluar, tangannya penuh sisik ikan. Ilham hampir muntah. Kamu harus pilih, Ilham, katanya pelan. Terus di sini, nerusin atau putuskan semua, dan siap ditelan laut. Ilham gak langsung jawab. Malam itu, dia minta balik ke kamarnya. Tapi sebelum pergi, dia diam-diam sobek satu halaman dari buku tua itu. Halaman yang tadi ada tulisan cara memutus perjanjian. Di kamarnya, Ilham baca diam-diam. Caranya, harus nyiram darah suci darah yang belum ternoda pesugihan ke patung kecil yang tersembunyi di bawah kapal. Tapi risikonya besar. Begitu darah kena patung itu, laut bakal ngamuk. Dan gak semua orang bisa selamat. Tapi kalau berhasil, semua ikatan bakal putus. Kapal bisa rusak. Tapi arwah yang jadi tumbal bisa bebas. Ilham mikir keras. Tapi dalam hati, dia tahu dia nggak bisa nerusin ini. Dia bukan orang yang kuat hati ngelihat temen-temennya mati satu-satu. Dia bukan orang yang bisa tidur tenang tiap malam karena hidup dari hasil pesugihan berdarah. Malam ketujuh, dia nekat. Pas semua orang tidur, dia selundup keluar bawa pisau kecil. Dia iris jari tangannya, biar darahnya ngucur. Dia cari patung itu. Dan ternyata patungnya ada di bawah ruang batu. Tersembunyi di balik papan dek paling bawah. Patung itu kecil, hitam legam, bentuknya mirip perempuan bertaring, duduk di atas kerang besar. Matanya merah menyala, meskipun gelap. Ilham gemeteran. Tapi dia paksa darahnya netes ke kepala patung itu. Begitu darahnya kena, langit tiba-tiba guntur. Laut langsung bergejolak. Kapal goyang hebat, teriakan ABK mulai terdengar dari atas. Pak Mahfud langsung nyari Ilham, tapi dia udah terlanjur di bawah. Dek kapal mulai pecah. Dari kolam di ruang batu, air laut muncrat deras seolah pengen masuk dan ngejar Ilham, dan dari bawah muncul lagi sosok hitam raksasa itu. Tapi kali ini lebih jelas. Wajahnya setengah manusia setengah ikan. Rambutnya panjang kayak rumput laut, dan matanya merah terang, ngarah langsung ke Ilham. Kapal mulai miring, air masuk makin cepat. ABK pada panik, tapi anehnya, Ilham gak tenggelam. Malah dia seperti ditahan di tempat. Sosok raksasa itu muncul di depannya. Dan dari mulutnya terdengar suara bukan kata-kata, tapi lebih kayak bisikan ribuan suara sekaligus. Isinya tawaran terakhir, batalin atau ikut tenggelam. Ilham cuma tutup mata. Dalam hati dia bilang, lebih baik mati daripada hidup dengan dosa ini. Dan saat itu juga, petir nyambar tiang kapal, air menyembur. Kapal patah jadi dua, semua jadi gelap. Malam itu, langit mendung pekat. Awan hitam nutupin bulan bulat yang biasanya jadi penerang buat para nelayan. Angin gak berisik kayak biasanya. Justru terlalu pelan, terlalu tenang. Ilham berdiri di haluan kapal, menggenggam buku tua yang ia temuin 3 malam lalu di ruang. Tersembunyi bagian belakang kapal. Tangan Ilham gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Kapal Pak Mahfud waktu itu udah hampir nyampe ke pelabuhan. Tinggal beberapa mil lagi, tapi Ilham tahu kalau dia nggak lakuin ini sekarang, mungkin nggak akan ada kesempatan kedua. Dia buka buku itu pelan-pelan, lembarannya udah rapuh dan agak bau amis. Tulisannya pakai huruf Jawa kuno, bercampur Latin, kayak hasil salinan seseorang yang ngerti dunia gelap. Di halaman paling belakang, ada mantra buat mutus perjanjian antara manusia dan makhluk dasar laut. Tapi di bawahnya, ada peringatan besar, ditulis pakai darah kering, siapapun yang memutus akan jadi bagian dari laut. Ilham tarik napas panjang. Dia ingat wajah ibunya, ingat Roni yang udah hilang, ingat para ABK yang udah jadi korban. Ilham gak mau semua ini terus berlanjut. Dia gak mau ada korban baru. Apalagi, dia tahu kalau malam ini perjanjian diperbarui lagi. Di belakang, Pak Mahfud dan 2 ABK lainnya lagi nyiapin sesajen. Bau kemenyan dan amis darah ayam makin nyengat. Mereka gak sadar Ilham udah nyiapin dirinya buat melawan. Ilham mulai bacain mantra itu pelan-pelan. Awalnya cuma kayak bisikan. Tapi makin lama suara Ilham makin lantang. Kata-kata aneh keluar dari mulutnya. Kayak suara bukan dari dirinya sendiri. Tiba-tiba, angin laut berhenti total. Air laut jadi kaca, tenang banget. Terlalu tenang. Ilham sempat berhenti baca. Dia ngerasa kayak semua makhluk di laut lagi merhatiin dia. Tiba-tiba, langit pecah. Petir nyambar gak jauh dari kapal. Ombak tinggi muncul dari segala arah. Angin muter-muter,
Kayak pusaran, para ABK panik. Pak Mahfud nyoba tenangin mereka, tapi jelas dia sendiri pucat. Wajahnya berubah. Ilham terus baca mantranya sambil maju ke arah belakang kapal. Di tengah badai, dari bawah kapal, muncul sosok sesuatu. Makhluk hitam besar. Matanya merah menyala. Tubuhnya kayak campuran kumi-kumi dan manusia. Tangannya banyak, panjang, berlendir, dan ada sisi keunguan. Makhluk itu muncul setengah badan, dan dari mulutnya keluar suara perempuan. Mantra itu, jangan dilanjutkan. Tapi Ilham gak peduli. Dia terus baca. Dari belokong, Pak Mahfud teriak sambil jalan ke arahnya. Tapi langkahnya berat. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya jadi hijau kebiruan. Matanya bening kayak ikan. Dan ekornya mulai tumbuh dari punggung. Kamu mengkhianati lautan, Ilham. Suaranya parau. Bercabang dua. Kayak suara dari dua dunia. Ilham gak mundur. Dia terus baca sampai tiba-tiba satu persatu. ABK di belakang ditarik oleh tenggen-tenggen hitam yang muncul dari permukaan laut. Mereka jerit, nangis, minta tolong, tapi satu persatu lenyap ditelan ombak. Darah nyiprat ke layar kapal, tapi langsung disapu hujan deras yang tiba-tiba turun dari langit. Pak Mahfud lompat ke arah Ilham, nyoba rebut bukunya. Tapi Ilham udah sampai di halaman terakhir. Satu mantra terakhir keluar dari mulutnya. Begitu kata terakhir disebut, petir nyambar langsung ke tiang layar utama kapal. Kapal itu bergetar hebat. Ilham terlempar ke belakang. Kapal itu mulai pecah, pelan-pelan dari tengah. Suara kayu patah kedengaran jelas di tengah badai. Air masuk dari bawah, dan makhluk hitam itu ketawa keras. Suara tawa yang bisa bikin jantung berhenti. Dia buka mulut libar-libar, dan langsung telan Pak Mahfud bulat-bulat. Nggak sempat teriak. Habis begitu aja, Ilham kejedot bagian belakang kapal. Penglihatannya mulai kabur. Air udah nyampe ke pinggang. Dia ngerasa tubuhnya mulai ketarik ke bawah. Tapi anehnya, ada cahaya kecil muncul dari kalung hitam yang dulu dikasih Pak Mahfud. Sebelum pertama kali dia ikut berlayar. Kalung itu ngambang di air dan tiba-tiba bersinar. Semua jadi putih, hening, gak ada suara, gak ada badai, gak ada jeritan, gak ada kapal. Ilham kebangun dengan nafas ngos-ngosan. Dia melek pelan-pelan, ngerasa tubuhnya dingin dan berat. Pas dia nengok kanan kiri, dia sadar dia lagi di pinggir pantai. Bajunya basah kuyup, penuh pasir. Di sekelilingnya kosong, gak ada siapa-siapa. Laut di depan tenang. Gak ada kapal, gak ada tanda-tanda badai, gak ada jejak Pak Mahfud, gak ada ABK, gak ada bukti apapun kalung hitam di lehernya. Hilang, dia berdiri pelan, lemes, kakinya goyah. Tapi dia hidup. Beberapa jam kemudian, warga nelayan nemuin Ilham jalan pelen-pelen ke arah pemukiman. Mereka kaget, karena seminggu terakhir, kapal Pak Mahfud dinyatakan hilang. Gak ada kabar, gak ada sinyal. Gak ada satupun nelayan lain yang lihat kapal itu merapat. Bahkan dermaga tempat biasanya kapal itu sandar. Kosong. Seperti gak pernah ada. Ilham cuma bilang satu kalimat ke warga. Jangan pernah percaya sama hasil laut yang datang terlalu gampang. Setelah malam itu, gak ada lagi yang lihat kapal. Pak Mahfud. Beberapa bilang kapal itu ditelan laut karena kena badai. Ada juga yang bilang kapal itu berubah jadi kapal siluman dan masih berlayar di lautan lepas nyari tumbal baru. Ilham sendiri nggak pernah lagi turun ke laut. Dia pindah ke kota, kerja serabutan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, dia selalu mimpi buruk tentang suara tawa makhluk hitam dari laut, tentang wajah Pak Mahfud yang setengah ikan, tentang jeritan ABK yang tenggelam. Dan yang paling parah, dia selalu bangun dengan bau amis laut di bajunya. Padahal dia nggak pernah ke laut lagi. Cerita ini jadi bisik-bisik di kalangan nelayan. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi satu hal pasti, gak ada lagi yang berani berlayar jam 2 pagi. Dan gak ada lagi yang berani minta tolong ke laut buat jadi kaya. Karena laut selalu minta bayaran. Dan kadang bayarannya adalah nyawa. Sampai hari ini, kapal Pak Mahfud gak pernah ditemukan. Laut tempat terakhir kapal itu berlayar sekarang dianggap angker. Gak ada nelayan berani lewat jalur itu lagi, ada yang belang. Mereka lihat bayangan kapal besar melintas di malam hari. Tanpa suara mesin, cuma gemericik ombak dan suara rantai yang diseret dari dasar laut. Kadang, kalau kamu cukup nekat buat duduk di tepi dermaga tengah malam, kamu bakal lihat sosak-sosak ABK berdiri di kejauhan, diam, basah kuyup, dan menatapmu seperti minta tolong. Tapi hati-hati, sekali kamu menjawab panggilan mereka, jangan harap bisa kembali ke daratan. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.